Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Maulana, NIM A1N1 18087. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haloleo, angkatan 2018. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah Sejarah Afrika. Adapun yang pertama, bab 1, kehidupan penduduk di Afrika. Afrika adalah tempat tinggal manusia paling awal. Dan dari benua ini kemudian manusia menyebar ke benua-benua lainnya. Afrika adalah benua terbesar ketiga di belahan bumi selatan dan kedua terbesar setelah Asia dari semua benua. Afrika adalah benua termiskin dengan dihuni penduduk dengan 75 negara, menempatkan 151 Gambia dan Sierra Leone dan 175 Sierra Leone bersama dengan negara-negara Afrika lainnya. Orang Afrika mayoritas memeluk agama Kristen dan Islam. Bab 2, peradaban perkembangan awal kehidupan di Afrika. Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah Asia dari semua benua. Dan juga populasi penduduk Afrika sekitar sepertujuh populasi di dunia setelah Asia, sehingga menyebabkan Afrika mempunyai sejarah yang panjang tentang peradaban-peradaban. Adapun peradaban kuno yang tertua di dunia seperti peradaban Kartago atau Tunisia, peradaban Kus atau Sudan, peradaban Aksum atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Bab 3, Islam di Afrika. Sebelum masuknya Islam di Afrika, orang Afrika awalnya mengenal kesukuan atau nomad berpindah-pindah dan patriarki. Islam masuk di Afrika pada saat itu di bawah kedudukan Kekaisaran Romawi. Islam sebenarnya penduduk Afrika sebenarnya telah bersinggung langsung dengan Islam pada masa Rasulullah SAW, di mana di Jazirah Arab banyak para budak-budak yang berasal dari Afrika telah memeluk agama Islam. Bab 4, perkembangan awal kedatangan orang-orang di Afrika. Sebuah negara tentunya tidak langsung menjadi sebuah negara, tetapi sebuah negara tentunya memiliki sejarah yang panjang. Dari permasalahan yang sering terjadi di Afrika, kemudian membuat masyarakat dari bangsa asing, terutama dari bangsa Eropa, untuk berani masuk ke wilayah tersebut dengan alasan eksplorasi daerah dan lambat-laun beralih dengan kepentingan tertentu. Bab 5, kolonialisme dan imperialisme Barat di Afrika. Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Barat di Afrika bukanlah dilatar belakangi oleh faktor kekuasaan. Pemikiran utama di kedatangan para penjelajah Barat adalah untuk berdagang, karena kondisi ini merupakan tempat yang cocok bagi bangsa-bangsa Barat untuk berdagang. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama itu faktor kekuasaan, di mana imperator menginginkan kekuasaan atau kekuasaan. Yang kedua itu faktor kejayaan, atau di mana imperator menginginkan dari daerah tersebut kejayaan untuk bangsa, di mana imperator menginginkan kekayaan dari daerah tersebut untuk bangsanya sendiri. Faktor ketiga itu faktor ideologi atau agama, di mana imperator menginginkan daerah-daerah kekuasaannya di mana orang-orang tersebut menganut agamanya atau ideologinya. Faktor keempat itu faktor militer, di mana imperator menginginkan tempat strategis militer untuk dapat mengontrol tempat kekuasaannya di situ. Adapun bab ketujuh, politik apartheid. Politik apartheid merupakan kebijakan politik di mana para penduduk dibedakan melalui warna kulit dan ras. Kebijakan ini pertama kali dilakukan oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Pemberlakuan politik apartheid di Afrika Selatan merupakan benteng terakhir dari imperialisme kulit putih di Afrika. Bab 7,
perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya negara-negara di Afrika mendapatkan kemerdekaannya. Tetapi perjuangan tersebut tidak sampai di situ karena masih banyak timbul masalah-masalah di Afrika seperti masalah politik, sosial dan ekonomi yang mengakibatkan rakyat di Afrika masih banyak yang sengsara hingga saat ini. Mungkin itu saja pemaparan materi saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.